Semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dalam pidatonya di Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo 2025, Prabowo mengingatkan seluruh pejabat pemerintahan agar menjauhi praktik korupsi. Dengan tegas, Prabowo meminta pejabat untuk membersihkan diri sebelum dibersihkan. Prabowo menyayangkan masih ada pejabat yang menganggap pemerintah Indonesia lemah atau bisa disuap. Prabowo kembali menegaskan bahwa sumpah jabatan mengikat dirinya untuk menegakkan hukum dan mencegah korupsi. Apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Iya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum yang lain. Pak, datanya begini Pak. PPATK laporan. Saya ingatkan. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia itu bodoh. Atau mengira bahwa pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelusuri jejak 3 unit mobil mewah yang dipindahkan dari rumah dinas mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel usai terjaring operasi tangkap tangan. Ketiga mobil yang dipindahkan dari kediaman Noel tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker yang tengah ditangani KPK. Penyidik saat ini sedang mencari pihak-pihak yang memindahkan ketiga unit mobil tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengimbau kepada pihak-pihak yang telah memindahkan ketiga mobil tersebut untuk berlaku kooperatif dan segera menyerahkannya ke lembaga anti rasuah. Untuk pencarian 3 kendaraan roda 4 yang kemarin kami sampaikan, sampai dengan hari ini masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik dan KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan dari aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk kooperatif ataupun dengan mengirimkan atau membawa aset-aset tersebut ke KPK. Karena aset-aset tersebut juga menjadi salah satu barang bukti tentunya dalam proses penyidikan perkara ini. Kemudian terkait dengan siapa yang memindahkan, dipindahkan kemana, itu juga masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik. Di mana dalam hari kemarin ya, hari Selasa. Hari Selasa penyidik selain melakukan penggeledahan di rumah saudara IEG ya, yang berlokasi di daerah Pancoran, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di lingkungan. Pemirsa, Bos Biro Perjalanan Haji dan Umroh Maktur Fuad Hasan Mansur mendatangi gedung merah putih KPK. Kedatangan Fuad Hasan ini untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Fuad mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Namun dirinya telah menyiapkan beberapa dokumen terkait perihal pembagian kuota haji tambahan 20.000 yang kemudian dibagi 50% antara reguler dan khusus. Fuad menyatakan pembagian kuota haji tambahan merupakan kebijakan pemerintah. Sebagai masyarakat yang baik, taat ya,
kami dipanggil, kami harus datang ya. Insya Allah. Ada persiapan khusus nggak Pak? Ya, nggak ada persiapan khusus. Iya, ya. Berkas-berkas yang dibawa Pak, dokumennya ada apa aja Pak? Dokumen ya, dokumen yang nanti dibutuhkan itu aja ya. Kalau bicara itu nanti kami sampaikan karena itu kebijakan dari pemerintah. Kami hanya dimintakan. Pemirsa, KPK menelusuri dugaan korupsi di Kementerian Agama. Sebanyak 8.400 calon jemaah haji yang sudah mengantre selama 14 tahun gagal berangkat dengan adanya dugaan korupsi kuota haji di tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sebanyak 8.400 calon jemaah haji yang sudah mengantri selama 14 tahun gagal berangkat karena adanya dugaan korupsi kuota haji 2024. Dalam keterangan pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan, ribuan jemaah tersebut tidak bisa berangkat haji karena Kementerian Agama memutuskan membagi tambahan kuota 20.000 jemaah secara merata. Masing-masing 50% untuk haji khusus dan 50% untuk haji reguler. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh telah menetapkan bahwa 92% kuota diperuntukkan untuk haji reguler dan kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8%. KPK juga mengungkapkan bahwa kuota haji khusus dibanderol antara 200 juta rupiah hingga 300 juta rupiah per orang. Sementara kuota haji Poroda dipotok hingga sekitar 1 miliar per orang. Dari biaya tersebut diduga terdapat kelebihan antara 2.600 hingga 7.000 US dollar yang kemudian disetorkan kepada terduga pelaku korupsi kuota haji di Kementerian Agama. KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai 1 triliun rupiah. KPK juga sudah memeriksa jumlah pihak untuk dimintai keterangan, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. KPK juga sudah mencegah 3 orang berpergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, mantan staf khusus Yakut Ishak Abdillah Aziz, dan pengusaha Biro Perjalanan Haji dan Umroh Fuad Hasan Mansur. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Law. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memaparkan sejumlah kelemahan dari penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Salah satunya pemerintah masih kurang optimal dalam memanfaatkan kuota tambahan haji dari Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah juga belum optimal dalam melakukan pembinaan terhadap jemaah haji. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menilai selama ini belum adanya perlindungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji non-kuota dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Supratman mengakui perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan kuota haji dan kuota haji tambahan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, agar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan syariat untuk sebesar-besarnya kemanfaatan.